GPIB yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawa, Litik, Ketua Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Pada saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih setia Tuhan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh lagi untuk menyatakan syukur kami dan pujian kami kepada Tuhan. Teristimewa kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca Injil Matius pasal 19 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam percakapan atau ketika ada percakapan orang-orang dewasa, kemudian hadir anak-anak, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. Sebab itu, maka dalam percakapan itu akan terjadi gangguan karena anak-anak ini mungkin mereka ribut, atau mereka juga sering kita lihat lari-larian, mereka juga ada di sekitar kita dan mereka ingin mendapatkan perhatian, sehingga itulah yang dikatakan mengganggu. Nah, ketika kita membaca akan firman Tuhan pada saat ini, demikian juga yang dialami atau yang dirasakan oleh para murid saat anak-anak dibawa kepada Yesus. Pasti orang tua yang membawa anak-anak ini menginginkan supaya Yesus memberkati anak-anaknya. Namun apa yang menjadi pandangan daripada murid-murid? Mereka merasa bahwa anak-anak ini akan mengganggu percakapan yang memang saat itu serius, ya, membicarakan soal perceraian. Karena itu ketika anak-anak ini dibawa dan mendekat kepada Yesus, murid-murid inilah kemudian mencegah mereka. Sebab di situ terlihat bagaimana mereka menginginkan anak-anak mereka mendapatkan berkat dari Yesus. Dikatakan di situ supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Nah, tentu saja orang tua ketika mereka sangat memahami dan mereka juga tahu Yesus penuh dengan kuasa. Dan Yesus juga sangat mempedulikan kehidupan mereka. Mereka sangat tahu dengan setiap hal yang dikerjakan, dilakukan oleh Yesus, sehingga mereka juga menginginkan supaya anak-anak mereka pun
menerima berkat dari Tuhan. Dan dengan demikian juga bahwa saat itu murid-muridnya menghalang-halangi anak-anak ini, maka Yesus menyampaikan, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Sehingga dengan hal seperti inilah Yesus menyambut anak-anak dengan sukacita. Yesus juga merangkul anak-anak, bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak pun disambut oleh Yesus. Dan dia juga ingin memperlihatkan mereka ini pun menerima kehidupan kerajaan sorga. Sebab itu dengan perkataan Yesus ini, maka murid-murid diingatkan bahwa mereka inilah orang-orang atau seperti inilah yang memiliki kerajaan sorga. Memang bahwa dalam kehidupan orang dewasa bukan berarti bahwa di dalam berbagai hidup yang dialami, kemudian kerajaan sorga itu hanya milik orang dewasa, tetapi juga milik daripada anak-anak. Dan sesungguhnya apa yang mau dimaksudkan dengan orang-orang yang memiliki kerajaan surga seperti anak-anak itu artinya anak-anak itu memperlihatkan kepolosan, memperlihatkan kejujuran, dan juga mereka mau mendengar dan menerima apa yang senantiasa menjadi ajaran Yesus Kristus. Maka orang dewasa juga harus meletakkan hidup mereka, diri mereka kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dalam berbagai situasi, kondisi hidup, dalam pergumulan, dalam persoalan. Maka tentu mencari Yesus, datang kepada Yesus seperti anak-anak yang bergantung kepada Tuhan, anak-anak yang selalu ingin mendapatkan berkat daripada Tuhan. Sebab itu apa yang menjadi pengajaran firman Tuhan bagi kita, yaitu yang pertama bahwa mari kita sebagai orang tua juga senantiasa membawa anak-anak kita supaya mereka pun mendapatkan berkat daripada Tuhan. Lewat pengajaran kehidupan firman Tuhan kepada mereka, mendoakan mereka, memohon segala sesuatu untuk supaya mereka hidup dalam berbagai kebaikan berkat Tuhan. Dan dengan demikian mereka bertumbuh dalam kasih karunia yang melimpah, rahmat Tuhan atas kehidupan anak-anak kita. Dan yang kedua, bahwa sebagaimana kehidupan kita juga di hadapan Tuhan, maka kita selalu hanya bergantung kepada Tuhan. Kita juga mau senantiasa jujur dengan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Kita selalu senantiasa membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, maka di tengah-tengah keberadaan kita juga, kita senantiasa ada dalam relasi kita dengan sesama kita. Maka dengan demikian, biarlah kita semua dalam relasi dengan sesama ada banyak rahmat dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada kita. Keselamatan abadi Tuhan berikan. Maka dengan demikian kita juga mau sampaikan itu kepada semua orang. Bahkan dalam setiap hal yang kita kerjakan, semuanya mendatangkan rahmat kerajaan surga hadir di tengah-tengah kehidupan sesama kita manusia. Sehingga dengan demikian, sahabat GPIB yang dicintai oleh Tuhan, marilah kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas karunia yang Kau berikan bagi kami di hari ini, dan kami akan kembali lagi dengan setiap aktivitas, pekerjaan,
berbagai usaha dan juga pelayanan yang kami lakukan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, teristimewa hikmat Roh Kudus, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan benar-benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk keberadaan GPIB dalam segala tugas panggilan dan pengutusan gereja. Tuhan akan terus menganugerahkan kemampuan di dalam berbagai karya pekerjaan pelayanan kami, supaya gereja Tuhan ini akan semakin ada dalam kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Majelis Sinode, Tuhan berkati, supaya dalam setiap tugas tanggung jawab mereka juga senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Beristimewa berikan kesehatan yang baik bagi seluruh fungsionaris Majelis Sinode dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi semua jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada. Kami percaya juga bahwa dalam setiap tanggung jawab pelayanan kami terus dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati baik itu presbiter dan juga seluruh komponen pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Segala sesuatunya juga selalu mendatangkan berbagai damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keberadaan panitia persidangan sinode tahunan yang akan dilakukan di Samarinda. Tuhan berkati mereka dalam kekuatan cinta kasih Tuhan. Mereka pun melakukan segala sesuatunya untuk terus di dalam kuasa bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi setiap anak-anak kami, mereka terus boleh bertumbuh dalam iman percaya mereka dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan bahkan saat ini dengan begitu cepatnya perkembangan dalam dunia digital teknologi yang ada, bila anak-anak kami mereka boleh terus melakukan segala sesuatu, khususnya mereka mampu untuk menghadapi setiap persoalan mereka dengan perkembangan teknologi zaman saat ini. Kami mau berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati segala kehidupan yang terus kami geluti untuk segala sesuatu dalam damai dan sejahtera yang kami miliki dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Dan kami percaya Bapa bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan dalam segala keberadaan bangsa ini, kami tetap bersyukur. Kami melihat segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan bagi keberadaan bangsa dan negara kami ini. Berkati Tuhan pemerintah kami, biarlah mereka juga dengan penuh tugas tanggung jawab mereka boleh mengerjakan segala sesuatunya, hidup takut akan Tuhan, dan bangsa ini terus maju ke depan dengan berbagai cita-cita, harapan, keinginan bangsa ini untuk meraih keberadaan bangsa yang cinta damai, bangsa yang adil dan makmur. Bapak Surgawi, terima kasih juga pelaksanaan dari pemilu telah selesai. Kami percaya juga bahwa segala sesuatunya ada dalam rancangan dan rencana Tuhan, sehingga apa yang sudah kami lakukan dalam pesta demokrasi ini juga akan mendatangkan kebaikan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, dan segala permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.